Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Tiba-Tiba. Di sini, semua kisah tak terduga bermula. Kisah yang muncul tanpa pemberitahuan, tanpa tanda, dan seringkali tanpa bisa dijelaskan oleh logika manusia. Malam itu, mereka pikir santet yang dikirimnya akan membunuh seorang nenek tua. Mereka tidak tahu makhluk yang menjaga nenek itu justru lapar, dan ia selalu membalas lebih ganas dari apa yang diterimanya. Lereng Gunung Galunggung selalu tampak sunyi pada pagi hari. Tetapi ada kesunyian yang terasa berbeda dari tempat lain. Kabutnya bukan sekadar kabut yang menyelimuti pohon pinus, melainkan seperti tirai yang menyimpan rahasia tua. Di sela-sela pepohonan yang menjulang, udara lembab dan dingin mengalir perlahan, seakan membawa bisikan dari zaman yang tak lagi dipahami manusia. Warga desa sudah terbiasa dengan suasana itu, namun mereka tidak pernah benar-benar merasa tenang jika melintasi jalan setapak menuju bagian terdalam lereng. Di sanalah seorang perempuan renta tinggal sendirian. Orang-orang memanggilnya Nenek Sumbi. Tidak banyak yang berani mendekati rumahnya, bukan karena ia jahat, melainkan karena sesuatu yang berbeda terasa melekat di sekelilingnya. Seakan-akan alam sendiri menjaga jarak dari gubuk tua itu, memberi ruang untuk sosok yang sudah puluhan tahun hidup tanpa banyak bicara. Meski demikian, nama Nenek Sumbi bukanlah nama asing di telinga warga. Ia dianggap sebagai penjaga tak resmi kawasan itu. Banyak yang percaya ia menguasai ilmu tua, namun bukan untuk mencelakai orang. Sebagian warga justru beranggapan bahwa ia adalah pelindung tak terlihat dari gangguan makhluk halus yang berkeliaran di hutan. Cerita-cerita tentang dirinya diwariskan secara turun-temurun, meski tak pernah ada yang benar-benar tahu kebenarannya. Salah satu cerita yang paling sering beredar adalah tentang suara auman besar yang terkadang terdengar pada malam hari. Sebagian warga menganggap itu hanya suara angin yang terjebak di antara lereng, tapi ada pula yang bersumpah mendengar suara seperti auman seekor hewan besar, hewan yang tak mungkin hidup di kawasan itu. Namun, tidak seorang pun pernah berani mencari sumbernya. Setiap kali suara itu terdengar, para warga hanya menutup pintu rapat-rapat dan berdiam diri di rumah. Mereka tahu satu hal, suara itu datang dari arah gubuk Nenek Sumbi. Letak rumah sang nenek berada di sisi tebing yang dikelilingi hutan lebat. Jalannya hanya berupa setapak sempit yang menurun tajam, licin saat musim hujan. Pepohonan pinus tumbuh rapat dan berdiri seperti penjaga raksasa. Di area itu, sinar matahari seringkali sulit menembus dedaunan, membuat suasana selalu redup, bahkan pada siang hari. Ada beberapa warga yang pernah tersesat saat mencoba mengambil kayu bakar di sekitar hutan itu. Mereka mengaku seperti dibingungkan oleh arah, seakan hutan memiliki keinginannya sendiri. Meski tinggal jauh dari keramaian, Nenek Sumbi tidak benar-benar terisolasi. Sesekali cucunya, Teh Ela, datang mengantarkan bahan makanan dan kebutuhan lainnya. Teh Ela dikenal sebagai perempuan muda yang ramah dan bekerja keras, mengurus kebun teh milik keluarganya. Warga menyukai Ela, namun mereka selalu berpesan agar ia berhati-hati setiap kali menuruni lereng menuju rumah neneknya. Jangan pulang terlalu sore, begitu pesan yang sering ia dengar. Kalau kabut sudah turun, jangan lanjutkan perjalanan. Ela biasanya tersenyum sambil mengangguk. Ia tidak pernah terlalu memikirkan hal itu. Tapi ia tahu alasan warga berkata demikian. Mereka menganggap ada sesuatu yang menjaga Nenek Sumbi. Sesuatu yang tidak wajar, namun tidak pernah menyakiti siapapun, selama tidak diganggu. Suatu pagi, suasana desa terasa lebih aneh dari biasanya. Para warga yang hendak pergi ke ladang memicingkan mata, melihat kabut yang turun lebih tebal dari biasanya. Udara terasa berat, seakan awan turun sampai menyentuh tanah. Burung-burung yang biasanya berkicau di dahan-dahan tidak terdengar sama sekali. Bahkan suara serangga pun lenyap.
pertanda sesuatu, gumam salah satu orang tua di desa. Beberapa warga memandang ke arah lereng, mengikuti arah pikirannya. Semua orang tahu apa yang ia maksud. Jika suasana alam berubah tidak biasa, maka seringkali hal itu berhubungan dengan Nenek Sumbi. Di rumahnya yang sederhana, Nenek Sumbi sedang duduk di lantai, menghadap pintu yang terbuka sedikit. Tatapannya kosong menembus kabut. Wajahnya keriput, namun matanya menyimpan ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah ia sedang mendengarkan sesuatu yang hanya ia yang bisa mendengar. Tatkala angin berhembus pelan masuk melalui celah pintu, ia memejamkan mata sebentar. "Akan datang lagi," bisiknya lirih. Tidak ada yang tahu pasti apa yang dia maksud. Namun Nenek Sumbi selalu memiliki firasat kuat tentang perubahan alam maupun ancaman gaib. Itulah yang membuat warga menghormatinya, meski juga menjaga jarak. Ada energi tua yang mengalir dalam dirinya, jenis energi yang membuat seseorang dipandang bukan dengan takut, namun dengan kewaspadaan dan rasa hormat. Di sisi lain desa, Teela tengah bersiap berkunjung ke neneknya. Ia menyiapkan makanan, obat-obatan, dan sebagai bahan dapur. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi titik awal dari rangkaian kejadian mengerikan yang menimpa keluarganya. Baginya, perjalanan ke rumah nenek adalah rutinitas biasa. Namun, desas-desus yang semakin sering berdengar tentang keluarga Farida yang iri terhadap luasnya kebun teh milik Ella mulai beredar di telinga warga. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar keluarga itu berkonsultasi dengan seorang dukun. Ella belum tahu apapun. Namun, alam sudah memberi pertanda dan Nenek Sumbi telah merasakannya sejak dini hari. Saat Ella melangkah melewati jalan menurun menuju lereng, kabut mulai bergerak perlahan seperti menyambutnya. Hutan tampak lebih gelap dari biasanya. Ia tak menyadari bahwa setiap langkahnya semakin mendekatkan dirinya pada konflik besar yang akan melibatkan santet, iri hati, dan kekuatan gaib yang telah lama tidur di bawah kaki Gunung Galunggung. Dan di balik kabut itu, sesuatu sedang mengamati. Sesuatu yang besar. Sesuatu dengan mata bercahaya lemah, menunggu perintah dari penjaga tuanya. Keluarga Farida selalu menjadi bahan pembicaraan di desa. Bukan karena kebaikan atau prestasi, melainkan karena sifat iri hati mereka yang seakan diwariskan dari generasi ke generasi. Rumah mereka terletak di bagian dataran yang lebih rendah, tetapi cukup dekat dengan area perkebunan teh milik keluarga Teh Ella. Setiap hari, Farida dan saudara-saudaranya melihat pekerja di kebun itu membawa hasil panen yang melimpah. Semakin sering mereka melihat, semakin membara pula rasa iri yang mereka pendam. Suami Farida, Dharma, adalah lelaki yang keras kepala dan mudah tersulut emosi. Ia sering menggerutu saat melihat tumpukan karung teh yang dibawa dari kebun Ella. Sementara Farida, dengan tatapan penuh dengki, selalu memandangi hamparan kebun teh hijau yang seakan tidak pernah habis. "Lihat itu," gumam Farida suatu pagi sambil menunjuk hamparan kebun di kejauhan. "Setiap hari panen, setiap hari uang masuk, dan kita begini-begini saja." Dharma menghela nafas panjang. "Sudah kubilang, tanah itu milik keluarga mereka turun-temurun. Tidak bisa kita ambil seenaknya." Farida memutar bola mata. "Bukan tidak bisa, cuma belum tahu caranya." Ucapan itu membuat Dharma menoleh dengan raut tidak nyaman. Ia tahu istrinya adalah perempuan yang penuh perhitungan dan tidak segan melakukan cara apapun demi keinginannya. Namun kali ini, apa yang diinginkannya terlalu besar, terlalu beresiko. "Kau jangan macam-macam," ucap Dharma perlahan. "Kita tidak tahu siapa yang melindungi tempat itu." Farida mendesis. "Siapa lagi kalau bukan nenek tua itu? Nenek Sumbi, penjaga lereng yang selalu dipuji orang-orang desa. Padahal dia hanya perempuan tua yang hidup mengandalkan cucunya. Orang-orang hanya terlalu takut pada bayangan mereka sendiri." Dharma tidak menjawab. Ada ketakutan kecil dalam dirinya setiap kali nama Nenek Sumbi disebut.
Ia pernah melewati lereng itu beberapa tahun lalu dan merasakan hawa yang sulit dijelaskan, seakan mata tak terlihat sedang mengawasi. Sejak itu, ia tidak pernah mendekat lagi. Namun Farida berbeda. Ia merasa semakin terdorong untuk menjatuhkan keluarga Ella. Baginya, kesuksesan orang lain adalah hinaan bagi dirinya. Ia percaya bahwa kebun teh luas itu seharusnya menjadi miliknya, atau setidaknya tidak boleh dimiliki oleh seseorang yang ia anggap lebih rendah darinya. Beberapa hari kemudian, Farida memanggil kedua adiknya, Mira dan Rika, ke rumah. Mereka duduk di ruang tengah dengan wajah tegang. Farida memulai pembicaraan dengan suara rendah. "Kita tidak bisa terus begini. Tanah itu harus jadi milik kita. Kalau tidak, kita tidak akan pernah maju," katanya dengan nada yakin. Rika menggigit bibir. "Kak, kita mau apa? Mau beli? Jelas mereka tidak akan menjualnya." "Bukan cuma itu," tambah Mira. "Tanah itu dikeramatkan warga. Orang-orang bilang nenek Sumbi yang menjaga. Kita bisa kena celaka kalau..." Farida menepuk meja membuat keduanya terdiam. "Kalian terlalu pengecut. Apa kalian mau melihat keluarga kita terus di bawah? Sementara cucu nenek tua itu bisa tinggal enak dengan kebun teh yang luas." Rika dan Mira saling pandang, tidak bisa menjawab. Farida mencondongkan tubuhnya, suaranya mengecil namun dipenuhi hasrat gelap. Ada satu cara yang tidak pernah gagal jika dilakukan oleh orang yang tepat. Mira menelan ludah. "Kak, jangan bilang..." Farida mengangguk lambat. "Kita akan mengirim santet." Keduanya langsung pucat. Mereka tahu bahwa di daerah itu, ilmu hitam bukan sekedar cerita. Mereka pernah mendengar kisah orang-orang yang mencoba bermain dengan kekuatan gelap dan akhirnya mati dengan cara mengerikan. Namun ambisi Farida membuatnya buta akan resiko. Ia percaya bahwa jika santet berhasil mengenai Ella atau nenek Sumbi, keluarga mereka akan goyah dan mudah dipukul. "Kita tidak bisa sembarang pilih orang," ucap Farida melanjutkan. "Aku sudah dengar kabar bahwa ada seorang dukun di desa sebelah. Katanya ilmunya kuat. Banyak yang datang diam-diam meminta bantuannya." Dharma yang sejak tadi mendengarkan dari sudut ruangan akhirnya bersuara. "Kau benar-benar mau melibatkan dukun? Ini bukan main-main, Farida." Farida menatap suaminya tajam. "Kau hanya takut, tapi aku tidak. Jika kita tidak bergerak sekarang, selamanya kita akan jadi penonton." Dharma menghela nafas berat, tetapi ia tahu perdebatan itu tidak akan ada akhirnya. Istrinya sudah membuat keputusan. Malamnya, Farida dan dua adiknya diam-diam pergi ke desa sebelah. Mereka menyusuri jalan berbatu yang gelap, hanya diterangi obor kecil. Tidak seorang pun tahu kepergian mereka. Mereka berhenti di depan rumah tua yang dipenuhi tanaman liar. Di dalamnya tinggal seorang dukun yang dikenal dengan berbagai julukan. Pak Karsa, Ki Jagat, bahkan ada yang memanggilnya Ki Rawa. Tidak ada yang tahu nama aslinya. Farida mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Setelah 2 kali mengetuk, pintu itu terbuka sendiri mengeluarkan bunyi berderit panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari dalam, muncul sosok lelaki tua dengan mata cekung dan kulit seperti tanah kering. "Apa kalian mencari aku?" Suaranya berat dan serak. Farida menelan ludah namun niat jahatnya tetap kuat. "Kami ingin meminta bantuan." "Bantuan seperti apa?" tanya dukun itu sambil menatap mereka satu persatu. Farida maju selangkah. "Kami ingin menjatuhkan seseorang." Dukun itu menyipitkan mata. "Siapa?" "Cucunya nenek Sumbi," jawab Farida tegas. "Dan jika perlu, neneknya juga." Mata dukun itu melebar sedikit. Ada kilatan aneh di dalamnya, seperti ia sedang menimbang sesuatu. Ia kemudian melangkah mundur dan mempersilahkan mereka masuk. Saat pintu menutup, angin malam berhenti berhembus. Rumah itu seakan terputus dari dunia luar. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari bencana besar yang menimpa keluarga Farida.
dan bahwa mereka sedang memilih musuh yang tidak seharusnya dipilih. Karena apa yang mereka incar bukan sekedar perempuan tua biasa, melainkan penjaga terakhir dari kekuatan yang tidak pernah mati di lereng Gunung Galunggung. Malam itu, angin berhenti bergerak. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gesekan daun, tidak ada hembusan udara yang biasanya lewat di sela-sela rumah tua Kirawa. Seakan Allah menahan napas, menunggu sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Farida, Mira dan Rika berdiri mematung di dalam ruangan sempit yang dindingnya dipenuhi gantungan benda-benda aneh. Ada rambut manusia yang dikepang, kulit ular kering, tulang hewan kecil, serta botol kaca berisi cairan keruh yang entah berasal dari mana. Aroma dupa bercampur bau tanah basah memenuhi ruangan. Kirawa duduk bersila di tengah lingkaran yang digambar menggunakan campuran kapur dan abu kremasi. Di depan lelaki tua itu terbentang beberapa benda ritual. Kendi tanah liat, ayam cemani yang sudah mati, daun kelor, kain kafan bekas, dan segenggam tanah kuburan. Ketiga perempuan itu berdiri kaku, menunggu instruksi. Namun, Kirawa tidak langsung bicara. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu mulai bergumam dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Suaranya parau, namun memiliki ritme yang membuat bulu kuduk meremang. Setelah beberapa menit, ia membuka mata dan menatap Farida dengan tajam. "Siapa nama orang yang ingin kalian jatuhkan?" Suaranya dalam dan pelan, seolah datang dari ruang kosong. Farida mencoba menelan rasa takutnya. Cucu perempuan itu namanya Ella, Teh Ella. Kalau neneknya, Nenek Sumbi. Kirawa menahan napas sesaat, seakan nama itu menimbulkan gelombang kecil dalam pikirannya. Nenek Sumbi. Ia mengulang pelan. Kalian berani menyentuh garis perlindungan tua. Farida tidak mengerti maksudnya. Yang penting kami dapat tanah itu. Yang penting mereka jatuh. Kirawa tertawa kecil, namun tawanya tidak seperti tawa manusia biasa. Suaranya berat, bergetar, dan terdengar seperti berasal dari dua arah sekaligus. Baiklah, jika itu yang kalian inginkan, kalian akan mendapatkannya. Tapi, kalian juga harus menanggung akibatnya. Mira dan Rika meneguk ludah. Farida tetap diam, meski jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Kirawa mulai mempersiapkan ritual. Ayam cemani yang mati ia letakkan di atas kain kafan. Kendi tanah liat ia isi dengan cairan hitam pekat yang baunya sangat menyengat. Darah ayam menetes perlahan ke dalam lingkaran abu, menciptakan simbol-simbol yang tampak berdenyut, seolah hidup. Nama mereka, perintah Kirawa. Farida menyebut nama Ella lengkap dengan nama orang tuanya. Ia juga menyebut nama Nenek Sumbi, menekankan bahwa santet ini harus mengenai siapapun yang melindungi cucunya. Kirawa mengangguk. Aku tidak bisa mengincar dua mata sekaligus dalam satu ritual, tapi aku bisa mengirimkan energi pemutus lindungan. Jika pelindungnya tumbang, cucunya akan ikut jatuh. Farida mengangguk cepat, seolah itu kabar baik. Mira dan Rika malah saling berpegangan tangan, takut akan apa yang akan terjadi. Kirawa mulai menggerakkan jarinya di udara. Tanpa menyentuh lantai, tangan itu seolah menggambar sesuatu tak terlihat. Dari mulutnya keluar mantra dalam bahasa tua. Ngarawuh jiwa, nyawakeun sukma, nu aya dina gelap hudang ajuna. Ruang itu tiba-tiba bergetar pelan. Benda-benda gantung bergoyang, meski tidak ada angin. Dupa yang tadinya mengeluarkan asap tipis kini membentuk alur-alur hitam ke arah Kirawa. Kendi tanah liat di depan sang dukun mengeluarkan suara mendesis, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Kirawa menambil tanah kuburan dan melemparkannya ke dalam kendi. Cairan dalam kendi langsung berbuih, mengeluarkan asap pekat. Bau anyir memenuhi ruangan. Ini adalah kiriman yang akan mencari mereka.
Bukan hanya tubuhnya, tetapi perisai gaib yang melindunginya. Sambil berkata demikian, ia mengambil kain kafan bekas yang telah diisi rambut manusia, jarum karat, dan daun kelor. Ia membungkus semua itu menjadi satu, kemudian mengikatnya dengan benang hitam. Farida memperhatikan, matanya berbinar, namun wajahnya pucat. Berapa lama sampai mengenai mereka? Kirawa menatapnya. Jika tidak ada perlindungan, hanya hitungan jam. Tapi jika ada pagar gaib yang kuat, maka ritual ini harus menembusnya. Farida angkat dagu. Hancurkan pagarnya. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Kirawa tertawa tipis, namun tawanya tipis. Keinginanmu besar, perempuan. Baiklah, aku beri yang kau mau. Ia kemudian mengambil jarum besar yang sudah berkarat. Jarum itu ia arahkan ke kain kafan yang berisi media santet. Dengan suara rendah ia berkata, "Putar balikan sukma, belah jalur gaib, patahkan perisai." Jarum itu menusuk kain kafan. Saat itu pula lampu minyak yang tergantung di sudut ruangan padam tanpa sebab. Gelap total. Farida menjerit kecil. Mira dan Rika menempel satu sama lain, tidak berani bergerak. Dalam kegelapan, suara Kirawat terus melantunkan mantra. Suaranya terdengar dari arah yang tidak jelas, seperti bergema di seluruh ruangan. Setelah beberapa menit, sebuah cahaya merah redup muncul dari lingkaran abu. Cahaya itu tidak berasal dari api, melainkan dari dalam tanah. Cahaya itu bergerak naik, seperti kabut merah yang membentuk wujud samar wajah manusia yang berteriak, meski tanpa suara. Farida menahan napas. Mira mulai menangis pelan. Kirawa membuka matanya, kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Ritual telah dimulai. Kiriman ini akan mencari mereka. Jika penunggunya masih hidup, ia akan terluka. Jika penunggunya mati, cucunya akan jatuh. Farida terlihat puas. "Bagus, kirim sekarang." Kirawa mengangguk pelan, lalu meniup benda ritual itu. Seketika kabut merah itu melesat keluar melalui celah atap rumah. Angin yang seharusnya diam kini bergerak liar, membuat daun-daun kering berterbangan di dalam ruangan. Dalam beberapa detik, kabut merah itu sudah menghilang ke arah lereng Gunung Galunggung. Hening kembali merayap. Farida tersenyum tipis, tidak menyadari bahwa ia baru saja membuka pintu bencana. Mira dan Rika masih terkejut, sementara Kirawa menunduk dengan wajah pucat. "Ritual ini bukan main-main," gumamnya. "Kalian menyuruhku melawan sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia." Farida menatapnya marah. "Sudah terlambat untuk takut." Kirawa mengangguk pelan. "Benar, tapi ingat, ketika kalian mengusik pelindung tua, kalian harus siap menerima apapun yang kembali." Mereka tidak tahu bahwa saat kabut merah itu melesat menuju lereng Gunung Galunggung, di tempat jauh, sebuah mata besar berwarna putih kebiruan membuka diri dari kegelapan. Macan putih gaib itu telah terbangun, dan ia sudah merasakan ancaman yang dikirim malam itu. Pertempuran yang tidak terlihat manusia baru saja mulai terjadi. Kabut malam itu turun lebih cepat dan lebih tebal dari biasanya. Hutan di lereng Gunung Galunggung tampak seperti tenggelam dalam lautan putih yang bergerak pelan, menyelimuti pepohonan pinus dan rumah-rumah kecil yang tersebar di desa bawah. Angin terasa lebih dingin, tidak wajar, seolah membawa sesuatu yang berat, sebuah ancaman yang belum pernah dirasakan sejak lama. Di rumah kayu sederhana milik Nenek Sumbi, suasana tampak berbeda. Tidak ada suara ayam, tidak ada gesekan daun bambu, bahkan lantai kayu pun seakan enggan mengeluarkan bunyi ketika dipijak. Nenek Sumbi sedang duduk di tikar, memandang keluar jendela yang terbuka. Tatapannya tajam, namun tenang, seakan ia sedang mengamati sesuatu yang tidak terlihat. Sejak sore hari, ia sudah merasakan perubahan energi yang aneh. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi ia tahu satu hal. Ada sesuatu yang bergerak menuju keluarganya,
Sesuatu yang tidak baik yang datang bukan dari alam, melainkan dari niat manusia yang gelap. Angin cahang teuing ayana, gumamnya. Bukan karena terang cahaya, tapi terang dalam rasa, pertanda buruk. Di saat bersamaan, Teh Ella sedang merapikan barang-barang dan menyiapkan makanan untuk makan malam mereka berdua. Ella tidak menyadari perubahan energi itu, meski ia sempat merasa pusing ringan ketika memasuki dapur. "Nek, mau teh hangat?" tanyanya sambil tersenyum. Nenek Sumbi tidak menjawab segera. Ia hanya memejamkan mata, meraba-raba udara, seakan ada sesuatu yang melintas di depannya. "Elah, simpen heula, aya nu datang," jawabnya lirih. "Siapa, Nek? Tamu?" Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, tubuhnya tiba-tiba merinding. Bukan merinding biasa, melainkan rasa dingin yang menembus tulang. Ia memeluk lengannya sendiri, mencoba mengusir rasa itu. Namun semakin lama justru terasa semakin kuat. "Nek, kenapa dingin banget ya?" Nenek Sumbi berdiri perlahan. Tubuhnya tampak lemah tetapi auranya berubah menjadi sangat kuat. Ia berjalan menuju pintu dan menutupnya perlahan, seolah sedang menahan sesuatu agar tidak masuk. Kemudian ia berbisik, "Santet." Kata itu membuat Ella langsung pucat. Ia pernah mendengar banyak cerita tentang santet, tapi tidak pernah menduga bahwa ia akan mengalami hal semacam ini. Ia memandang neneknya dengan mata membesar. "Santet? Tapi kenapa ke kita?" Nenek Sumbi menjelek. "Bukan ke kita, tapi ke hidup. Bukan ke kita, melainkan ke kamu." Ella langsung terhenyak. Belum sempat ia mencerna ucapan itu, suara aneh terdengar dari luar, seperti desahan panjang yang tercampur dengan suara angin patah, lalu disusul suara geraman yang tidak jelas datangnya. Rumah kayu itu bergetar pelan, seperti dipukul sesuatu yang besar dari luar. Ella memegang lengan neneknya. "Nek, apa itu?" Nenek Sumbi tidak menjawab. Ia meraih sebuah botol kecil berisi air putih dari rak bambu. Botol itu ia buka dan memercikkan air tersebut ke 4 sudut ruangan sambil melafalkan doa lama, doa yang sudah digunakan keluarganya sejak zaman leluhur. Ketika percikan air jatuh ke lantai, suara desis terdengar, seolah sesuatu yang tak terlihat tersentuh panas. Ella terkejut. Apa itu menyentuh airnya? Nenek Sumbi menarik nafas panjang. Santet magis asup. Dia sudah di depan pintu. Mendadak, Ella merasakan sakit di perutnya. Ia memegang perut dan berjongkok. Rasa sakit itu bukan seperti sakit biasa. Rasanya seperti ada benda tajam yang bergerak dari dalam, menyusuri organ-organ tubuhnya. Ia menjerit kecil. Nek, sakit. Ada yang masuk." Nenek Sumbi langsung meraih wajah Ella, menatapnya dengan tegas. "Tahan, tong lemah." Air mata Ella mengalir. Ia merasa sesuatu naik dari perut ke dadanya, lalu ke tenggorokan. Rasa panas, lalu dingin, lalu panas lagi. Ella mulai batuk keras. Dan yang keluar dari mulutnya bukan ludah, bukan makanan, melainkan serpihan kecil seperti duri. Duri-duri itu jatuh ke lantai dan menggeliat seperti hidup, sebelum meleleh menjadi cairan hitam. Ella menjerit ketakutan. "Apa itu?" Nenek Sumbi langsung mengambil segenggam garam dan menaburkannya ke duri-duri itu. Cairan hitam itu mendesis, lalu menghilang. Itu kiriman, tapi belum puncaknya. Ketika ia berkata begitu, lantai rumah kembali bergetar, kabut di luar menebal dan suara geraman terdengar lagi, lebih dekat, lebih nyata. Ella memandang keluar jendela. Pada awalnya ia hanya melihat kabut, lalu perlahan muncul bayangan hitam yang bergerak mirip manusia, tetapi lebih tinggi dan posisinya membungkuk. "Nek, apa itu?" Nenek Sumbi berdiri tegas, suaranya rendah dan tegas. "Eta, pangkirim santetna, roh najis nu dibangkitkan ku dukun eta. Itu roh najis yang dipanggil dukun itu." Bayangan itu merangkak cepat ke arah rumah. Ketika menyentuh dinding kayu, seluruh rumah bergetar keras. Suara seperti kuku panjang menggores kayu terdengar jelas. Ella menutup telinganya dan menjerit. Bayangan itu mencoba masuk melalui celah papan, namun setiap kali menyentuh percikan air yang tadi ditebarkan, ia mengeluarkan suara kesakitan. Nenek Sumbi memejamkan mata, menekan tongkat kayu ke lantai dan berbisik. "Jigi wening, jaga ayahnya."
Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara auman besar, sangat besar menggema dari dalam hutan. Suara itu tidak seperti suara harimau biasa, lebih dalam, lebih tua, lebih berwibawa. Auman itu mengguncang udara hingga bayangan hitam yang merangkak di dinding rumah terhenti. Ella menoleh ke arah suara itu, matanya melebar. "Apa itu, Nek?" Nenek Sumbi tersenyum tipis. "Penjaga kita, Gis Hudang. Penjaga kita sudah bangun." Bayangan hitam itu mulai mundur. Hawa dingin yang sejak tadi menekan ruangan perlahan naik suhunya. Ella merasa nafasnya mulai normal kembali. Namun santet itu belum selesai. Dari atap rumah, tetesan cairan hitam menetes ke lantai, membentuk simbol aneh yang bergerak sendiri seperti akar tumbuhan mencari ruang untuk tumbuh. Ella menjerit lagi. Nenek Sumbi memukul lantai dengan tongkatnya. Simbol itu berhenti bergerak. Kemudian, dari luar, suara langkah besar terdengar mendekat. Tanah bergetar setiap kali kaki itu menginjak bumi. Ella merasa rumah itu seperti didekati sesuatu yang jauh lebih besar dari manusia atau hewan biasa. Geraman rendah terdengar, lalu hening. Sangat hening. Ella memegang tangan neneknya, menunggu nafas, dan dari balik kabut muncul bayangan besar dengan mata yang bersinar lembut namun mengerikan. Mata yang penuh kekuatan, penuh amarah, dan penuh perlindungan terhadap satu hal, yaitu keluarga Nenek Sumbi. Santet malam itu tidak berhasil masuk penuhnya. Namun itu baru permulaan, karena apapun yang dikirimkan Kirawa telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tertidur. Di luar rumah, macan putih gaib itu mengintai kabut dengan geraman pelan, menunggu apa lagi yang akan datang. Pertempuran di alam tak terlihat baru saja dimulai. Ritual gelap yang dilakukan dukun semalam ternyata meninggalkan bekas yang sangat kuat di udara. Angin yang biasanya hanya berputar lembut di sekitar lereng itu kini membawa aroma besi, seperti darah yang diuapkan lalu disebarkan ke seluruh penjuru hutan. Nenek Sumbi sudah merasakan perubahan itu sejak matahari belum terbit. Ia duduk di kursi kayu tua, tangan keriputnya menggenggam tasbih kecil dari kayu hutan. Matanya terpejam, tapi ia tidak sedang tidur. Ia sedang mengamati sesuatu yang tak terlihat oleh manusia biasa. Di sudut ruangan, Teh Ella terbaring lemah. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, seolah ada sesuatu yang terus menarik jiwanya keluar sedikit demi sedikit. Setiap kali ia mencoba bangun, dadanya terasa berat dan tenggorokannya seperti tercekik oleh tangan tak kasat mata. Nenek Sumbi mendekat, meraba kening cucunya yang panas dingin, lalu menghela napas panjang. "Anaking, sabar heula, aya nu ngaincer," bisiknya lirih. Teh Ella hanya bisa menggerakkan bibirnya lemah. "Nini, kenapa rasanya seperti ada yang merayap masuk ke tubuh Ella? Dah gitu. Tapi tong sieun, Nini masih aya di dia." Namun jauh di dalam hatinya, Nenek Sumbi tahu bahwa serangan ini berbeda, lebih gelap, lebih kejam. Ia bisa merasakan kekuatan asing itu menyelinap, mencari celah, mencoba menembus perlindungan yang selama ini menjaga keluarganya. Dan itu hanya bisa berarti satu hal. Seseorang telah berani menantang kekuatan penjaga lama Gunung Galunggung. Tak lama kemudian, suara lirih seperti gesekan ranting terdengar dari luar. Namun bukan suara angin, bukan pula suara hewan. Itu suara energi, serangan santet yang merayap seperti asap hitam tak kasat mata. Setiap gesekannya membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, Teh Ella mengerang keras. Dadanya naik turun tidak beraturan, seolah ia sedang menahan sesuatu yang menendang dari dalam tubuh. Bibirnya berubah biru, dan dari sela giginya mengalir bau busuk seperti tanah kuburan basah. Suara cekikikan kecil samar juga terdengar, meskipun tidak ada siapapun di dalam ruangan. Nenek Sumbi mendekat, meraba kening cucunya yang panas dingin, lalu menghela napas panjang. "Anaking, sabar heula. Aya nu ngaincer," gumamnya Nak Sumbi. Kemudian lantai rumah seperti bergetar halus. Sekelebat hawa sangat dingin menembus celah dinding bambu. Teh Ella menjerit. Tubuhnya terangkat sedikit, lalu jatuh kembali ke kasur tipisnya. Nenek Sumbi tidak menunggu lebih lama. Ia melangkah keluar rumah.
Kabut masih menggantung tebal. Hutan seolah tertahan napasnya sendiri. Tidak ada suara burung, tidak ada suara jangkrik, seakan seluruh alam menunggu kedatangan sesuatu. Di kejauhan, di antara pepohonan, terlihat bayangan hitam bergerak melayang rendah. Energi santet itu semakin dekat, tapi Nenek Sumbi tidak mundur. Ia berdiri di halaman, menatap dalam ke arah gelap itu. Geus wanci, upami anjen masih ngajaga turunan ieu, ayeuna waktuna turun. Seperti menjawab panggilan kuno, tanah di bawah kaki Nenek Sumbi bergetar. Suara rendah seperti gemuruh dari dalam perut bumi mulai muncul, menggulung dari dalam hutan. Kabut bergerak memutar, seolah tersedot ke satu titik yang sama. Angin tiba-tiba diam. Lalu, auman panjang memecah keheningan lereng Galunggung. Auman itu bukan sekedar suara binatang. Ada gema yang sangat tua di dalamnya. Suara yang membuat daun-daun bergetar dan membuat serangan santet yang sedang melayang langsung berhenti seperti tertahan di udara. Kabut terbelah perlahan, dan dari balik kabut itu muncul sepasang mata biru menyala, terang, tajam, seolah menembus jiwa siapapun yang melihatnya. Sosok besar itu muncul pelan-pelan, langkahnya tenang namun penuh kewibawaan. Seekor macan putih raksasa, tubuhnya bagaikan terbuat dari cahaya purnama yang dipadatkan. Bulu putihnya berkilau lembut, garis-garis samar di tubuhnya berdenyut seperti hidup. Nafasnya mengeluarkan hawa dingin bercampur panas, tidak seperti binatang biasa. Namun bukan itu yang paling menyeramkan, melainkan aura kuno yang terasa dari keberadaannya. Aura penjaga alam yang telah hidup jauh sebelum manusia datang ke lereng Galunggung. Macan putih itu berhenti tepat di depan Nenek Sumbi. Ia menunduk daha besarnya, memberi hormat, seolah sedang menyapa majikannya setelah lama tidak dipanggil. Nenek Sumbi menyentuh dahinya pelan. "Kakang, tos lami tesumping, ayeuna anaking bahaya, kuring peryogi anjen." Macan putih itu mengeluarkan suara rendah seperti mengangguk, kemudian matanya beralih menatap ke arah serangan santet yang mengambung di udara. Sebuah gumpalan energi hitam berdenyut pucat, berusaha kabur namun tidak bisa. Dengan satu langkah, macan putih membuka mulutnya. Dalam sekejap, energi santet itu ditelan, diserap seolah tidak lebih dari embusan angin. Suara jeritan halus terdengar dari kejauhan, mungkin dari sang dukun, mungkin dari makhluk yang mengantar santet itu. Jeritan yang menandakan bahwa ritual gelap telah mulai patah. Macan putih kembali menatap Nenek Sumbi, seolah menunggu perintah berikutnya. "Tong ayeuna, urang terang heula di mana kiriman ieu, saha nu wani?" Macan putih itu mengangguk lagi, lalu menatap ke arah desa bawah. Matanya menyipit seakan melihat sesuatu yang sangat jauh. Serangan pertama telah gagal, tapi ini baru permulaan. Dan kini, Gunung Galunggung kembali memiliki penjaganya, makhluk gaib yang ditakuti bahkan oleh ilmu hitam sekalipun. Malam itu, suasana di lereng Galunggung terasa janggal. Awan hitam menggantung rendah, tetapi tidak turun hujan. Angin berhembus perlahan, namun udara seperti menahan sesuatu yang lebih besar dari sekedar perubahan cuaca. Ada ketegangan aneh yang sulit dijelaskan, seolah seluruh alam tahu bahwa sesuatu sedang bergerak di luar aturan biasa. Nenek Sumbi berdiri di depan rumahnya, tongkat kayu tua di tangan kanan, sementara tangan kirinya mengusap kepala macan putih yang berdiri tenang di sampingnya. Hewan gaib itu tidak menggeram, tidak menunjukkan gelisah, namun sorot matanya menatap tajam ke satu arah. Nenek Sumbi tahu bahwa makhluk itu sedang membaca jejak energi. Energi yang sama yang tadi berusaha menembus tubuh cucunya. "Arancenan hente eren, masih aya anu datang," gumam Nenek Sumbi. Teh Ela masih terbaring di dalam rumah, tetapi nafasnya sudah mulai stabil setelah macan putih menelan santet pertama. Namun serangan kedua
Itu yang paling dikhawatirkan. Biasanya dukun yang mengirim akan memaksa gelombang kedua jika serangan pertama tidak berhasil. Dan gelombang kedua jarang sekali bersifat halus. Biasanya datang dengan bentuk lebih kuat, lebih liar, dan lebih berbahaya. Hutan tiba-tiba bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang melintas cepat di antara pepohonan. Suara lirih, seperti angin yang dipaksa masuk melalui celah-celah sempit, terdengar dari segala arah. Namun tidak ada angin, tidak ada gerakan dedaunan. Yang ada hanyalah hawa dingin yang merayap di permukaan tanah. Seperti kabut tipis namun tidak terlihat mata. Macan putih menarik nafas panjang, bulunya sedikit berdiri. Cahaya samar yang mengelilinginya berdenyut, membuat tanah tempat ia berdiri seolah memancarkan getaran kecil. Nenek Sumbi merasakan bahwa sesuatu mendekat sangat cepat, lebih kuat dari serangan sebelumnya. Kemudian tanpa peringatan, suara seperti kaca pecah terdengar dari langit. Serangan santet kedua muncul. Bukan lagi dalam wujud asap hitam seperti sebelumnya, tetapi dalam bentuk bayangan panjang yang meliuk-liuk seperti tubuh ular raksasa. Bayangan itu melayang rendah, seolah mencari pintu masuk ke rumah Nenek Sumbi. Panjangnya tak jelas, tetapi setiap gerakan menghasilkan bunyi berdesis yang membuat bulu kuduk meremang. Bayangan itu mengitari halaman lalu berhenti tepat di depan Nenek Sumbi. Meski tak bisa dilihat secara penuh oleh mata manusia biasa, wujudnya memancarkan rasa sakit, dendam, dan kebencian yang kental. Dukun pengirimnya jelas sudah mengerahkan tenaga lebih untuk menghabisi targetnya. Anjen tesien, tapi poho. Di dia lain tempat anu bisa diserang salawasna. Ucap Nenek Sumbi, suaranya tenang namun tegas. Bayangan itu mendesis keras, lalu mulai menyerang. Ia melesat ke arah macan putih dengan kecepatan yang hampir tak terlihat. Namun sebelum bayangan itu mencapai tubuh sang penjaga, macan putih menggerakkan kepalanya sedikit saja. Seperti menepis nyamuk, gerakan kecil itu menghasilkan hempasan angin kuat yang membuat bayangan gelap terlampar ke udara. Suara jeritan panjang terdengar, meski tidak berasal dari makhluk hidup. Suara itu seperti tangisan seseorang yang diseret paksa ke dalam lubang gelap. Bayangan itu mencoba menyerang lagi, kali ini dengan membelah dirinya menjadi beberapa bagian. Setiap potongan bayangan melesat ke berbagai arah, mencoba menerobos celah-celah energi pelindung rumah. Macan putih menatap ke langit, lalu mengaum. Aumannya tidak keras, namun memiliki gema yang masuk ke tulang, mengguncang udara seperti gelombang pasang. Begitu auman itu terdengar, potongan bayangan itu berhenti di tempatnya. Lalu satu persatu, potongan itu ditarik oleh kekuatan tak terlihat, berkumpul kembali menjadi satu wujud. Nenek Sumbi memejamkan mata sebentar. Ia merasakan sesuatu berubah di dalam bayangan itu. Kekuatannya mulai goyah. Dukun pengirimnya pasti merasakan tekanan balik yang luar biasa dan mulai kehilangan kendali. Macan putih, ayeuna waktunya, ucap Nenek Sumbi pelan. Hewan itu menundukkan kepala sedikit seolah siap menjalankan tugasnya. Bayangan hitam kembali mendesis, namun kali ini suaranya lebih melengking, lebih panik. Ia mencoba melarikan diri tetapi kaki macan putih menapak tanah dan cahaya putih menyebar seperti riak air. Riak itu seperti pagar yang menutup seluruh area, mencegah bayangan itu lari kemanapun. Macan putih membuka mulutnya. Tidak ada api, tidak ada cahaya menyilaukan. Hanya tarikan napas dalam, tarikan yang membuat air seakan bergerak masuk ke dalam mulutnya. Aura santet itu tersedot pelan-pelan, seperti kepingan kertas yang dihisap angin. Bayangan itu menjerut lagi, lebih keras, lebih takut. Dan saat seluruh bayangan hitam itu akhirnya tertarik masuk ke mulut macan putih, terdengar dentuman keras dari arah jauh. Itu bukan petir.
Itu adalah suara ritual yang pecah. Suara kembali terbalik ke arah dukun yang mengirimnya. Nenek Sumbi memegang tongkatnya erat. "Eta, anjena nempa hukuman sorangan." Macan putih mengatupkan mulutnya perlahan, nafasnya stabil kembali. Ia mengibaskan ekornya, lalu duduk di samping Nenek Sumbi seperti sebelumnya. Seolah yang baru saja ia lakukan hanyalah hal kecil. Namun di jauhan, seseorang menjerit keras sebelum tiba-tiba terdiam. Serangan santet kedua telah dipatahkan. Dan kini, penyerangnya mulai merasakan akibatnya. Di desa yang berjarak beberapa kilometer dari lereng Galunggung, gubuk sang dukun berdiri gelap dan suram. Malam itu, angin hampir tidak berembus. Namun asap tipis dari dupa hitam masih melingkar-lingkar di tengah ruangan. Dukun itu duduk bersila, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Mata merahnya mengawasi tungku ritual yang sejak tadi mengeluarkan suara aneh, seperti desisan ular yang sedang marah. Ia telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam 2 serangan sebelumnya. Yang pertama gagal menembus pertahanan gaib di rumah Nenek Sumbi. Yang kedua, malah hancur, lenyap seperti tertelan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Namun, sebagai dukun yang telah menekuni ilmu hitam selama puluhan tahun, ia tidak mau percaya bahwa ada makhluk yang mampu melahap santak dengan mudah. Tidak mungkin ada yang lebih kuat dari pemanggilan malam ini, gumamnya sambil memutar-mutar cincin keramatnya. Tetapi, hatinya tidak sepenuhnya yakin. Setiap kali ia memejamkan mata untuk membaca jejak energi kirimannya, yang ia lihat hanyalah cahaya putih, cahaya yang seolah membakar mata batinnya. Cahaya itu mengalahkan semua bayangan hitam yang ia arahkan. Dan yang lebih mengerikan, cahaya itu bukan hanya menolak serangannya, tetapi mengikuti jejaknya kembali. Seolah sesuatu sedang mencari sumber kekuatan santet itu. Tiba-tiba, tungku ritual di depannya bergoyang keras. Abu yang semula berputar rapi kini bergerak liar, terangkat, lalu terhempas ke dinding. Dukun itu memundurkan tubuh, kedua tangannya terangkat membentuk segel mantra pertahanan. "Apa ini? Kenapa getarannya kembali ke sini?" teriaknya panik. Namun semakin ia mencoba memperkuat pertahanan, semakin kuat tekanan yang datang dari arah luar. Udara di dalam gubuk mendadak menjadi berat, seperti dipaksa masuk ke dalam ruangan kecil itu oleh kekuatan tak terlihat. Lampu minyak di sudut ruangan padam begitu saja. Suasana berubah kelam. Lalu, dari tengah lingkaran ritual, muncul retakan halus di lantai tanah. Retakan itu bergerak seperti akar yang tumbuh cepat, meluas, dan memancarkan sinar putih pucat. Sinar itu bukan sinar biasa. Itu adalah sisa energi dari macan putih yang telah menelan serangan santet kedua. Dukun itu terjatuh ke belakang. Ia menatap sinar itu dengan wajah memucat. "Tidak. Ini tidak mungkin. Ini bukan kekuatan manusia. Ini penjaga." Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sinar itu menyembur kuat seperti gelombang air panas. Semua mantra yang ia pasang di sekeliling ruangan terbakar seketika. Susuk besi yang ia tanam di tubuhnya sejak muda mulai bergetar, terasa seperti ditarik keluar paksa dari dalam kulit. Ia berjerit keras. Tangannya mencakar lantai, tubuhnya menggeliat seperti cacing yang disiram air mendidih. Sakit yang dirasakan di seluruh tubuhnya bukan sakit fisik biasa. Ini adalah sakit yang dirasakan oleh para dukun yang ilmunya dipatahkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Rasa sakit ketika energi gelap di dalam dirinya direnggut dan dikembalikan pada pemilik asalnya. Kegelapan itu sendiri. Dari dalam tungku ritual, asap hitam naik ke atas membentuk wajah yang menyerupai sosok macan. Wujud energi yang mengembalikan santet kepadanya. Mata asap itu menyala biru, sama seperti mata macan putih penjaga Nenek Sumbi. Ampun, jangan. Dukun itu memohon sambil merangkak menjauhi lingkaran ritual. Namun asap itu tidak berhenti. Ia melayang perlahan, seolah mencium bau ketakutan sang dukun, lalu menukik cepat, menembus dada dukun itu. Tubuh sang dukun terangkat dari tanah, melayang sebentar, lalu terjatuh keras hingga lantai bergetar.
Jeritannya memecah keheningan desa. Tetapi jeritan itu tidak berhenti begitu saja. Setelah tubuhnya terjatuh, ia kembali menggeliat karena satu persatu benda-benda mistik yang ia simpan di rak, keris kecil, paku jenazah, jarum hitam, silet pusaka, turun melayang lalu menancap ke tubuhnya. Bukan karena kendali manusia, namun karena energi santet yang berbalik. Setiap benda yang ia gunakan untuk menyakiti orang lain selama hidupnya, kini menuntut balas. "Tidak, jangan, itu bukan milikku, aku hanya perantara," teriaknya sambil menangis ketakutan. Namun hukum alam gaib tidak mendengarkan alasan. Paku jenazah menancap tepat di bahunya. Jarum-jarum kecil menembus kulit wajahnya seperti hujan deras. Keris kecil menancap di tanah, namun ujungnya menusuk perutnya saat tubuhnya terhimpit jatuh. Sementara itu, lingkaran ritual yang semula menjadi pusat kekuatannya kini berubah menjadi penjara, membuatnya tidak bisa keluar. Tubuhnya semakin membiru, wajahnya pucat seperti mayat yang telah lama tergubur. Suara nafasnya terputus-putus, mata yang tadinya merah dan penuh kesombongan kini berubah penuh ketakutan. Dan dalam detik terakhir sebelum nafasnya hilang, ia melihat sesuatu berdiri di sudut gubuk. Sebuah bayangan besar dengan mata biru menyala. Wujud macan putih itu tidak sepenuhnya muncul, namun cukup untuk dipahami. Dukun itu akhirnya menghembuskan nafas terakhir dengan wajah membeku dalam ketakutan. Di lereng Galunggung, Nenek Sumbi membuka mata perlahan. Ia merasakan guncangan energi besar berpindah arah, tanda bahwa pengirim santet telah menerima akibatnya. "Nyabet ges gagungan, anjen tos ngalakukeun tugas," bisiknya lembut pada macan putih yang duduk tenang di sampingnya. Macan putih itu menutup mata, seolah menyetujui. Energinya mengecil, bulunya meredup, lalu perlahan menghilang seperti kabut yang kembali ke hutan. Santet telah berbalik. Pelakunya telah binasa. Namun, perang belum selesai, karena keluarga Farida, sumber permusuhan yang sebenarnya, belum berhenti. Di rumah besar milik keluarga Farida, suasana malam yang biasanya riuh kini berubah sunyi. Lampu-lampu rumah terlihat redup, seperti enggan menyala terang. Sejak Farida dan keluarganya meminta bantuan dukun untuk menyingkirkan Nenek Sumbi, rumah itu seperti diselimuti kegelapan yang tidak biasa. Namun malam ini, keheningan itu jauh lebih tebal. Bahkan suara televisi pun tidak terdengar, meski biasanya selalu menyala hingga larut. Farida duduk gelisah di ruang tamu, menggenggam ponselnya erat. Sejak beberapa jam lalu, ia mencoba menghubungi dukun itu, tetapi tidak ada jawaban. Nomornya tidak aktif, pesannya tidak terbaca. Pada awalnya ia berpikir dukun itu sedang melakukan ritual lanjutan. Namun semakin lama, ia merasakan sesuatu yang aneh mengendap di dadanya. Kecemasan yang menekan kuat, seperti tangan dingin yang mencengkeram dari dalam. "Bu, kok listrik kayak mau mati nyala terus?" tanya putranya, Raka, yang berdiri di dekat tangga. Farida menoleh cepat. "Tenang saja, mungkin gardunya terganggu." Tapi ia sendiri tidak percaya dengan apa yang ia katakan. Lampu rumah berkedip bukan seperti gangguan listrik biasa. Ada ritme aneh, seperti berkedip mengikuti napas sesuatu yang sedang bergerak di dalam rumah. Iparnya, Mira, keluar dari dapur sambil membawa segelas air. "Farida, kamu dari tadi bolak-balik mondar-mandir. Ada apa sih? Kenapa tegang begitu?" Farida membuka mulut hendak menjawab, tetapi suara keras dari luar jendela membuat semuanya terdiam. Suara itu seperti cakaran keras di dinding. "Shh, kalian dengar itu?" bisik Farida. Raka menelan ludah. Ada sesuatu di luar." Mira mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat. "Kucing mungkin? Atau musang?" Namun sebelum kalimatnya selesai, suara itu terdengar lagi, lebih keras, lebih jelas, dan nyaring seperti suara kuku yang menancap lalu diseret panjang di permukaan kayu. Semua mata memandang ke arah jendela. Tidak ada apa-apa di luar, hanya pekatnya malam. Lalu lampu-lampu rumah tiba-tiba padam. Suara kompresor kulkas mati, kipas berhenti, dan semuanya masuk ke dalam kegelapan total. Raka menangis kecil. "Bu, aku takut." Farida memeluk anaknya erat. "Tenang saja nak, kita nyalakan lilin."
Namun sebelum ia bergerak, bau menyengat tiba-tiba muncul dari arah pintu depan. Bau itu bukan bau bangkai, bukan juga bau hewan. Ini bau tanah basah, bau kuburan. Mira menutup hidungnya. Aduh, bau apa ini? Farida merasakan bulu kuduknya berdiri. Bau itu sangat familiar. Ia pernah menciumnya saat dukun melakukan ritual pertama untuk mengirim santet ke Teh Ella. Dan bau itu kini masuk begitu kuat ke dalam rumahnya. Dalam kegelapan, suara langkah pelan terdengar di lantai lorong. Suara itu bukan suara manusia. Suaranya berat, berirama, seperti sesuatu yang berjalan dengan 4 kaki bukan 2. Farida, suara Mira bergetar. Rumahmu dikutuk. Ini gara-gara kamu main-main sama santet. Sebelum Farida sempat membalas, Raka menjerit keras. Tangannya menunjuk ke arah ruang tengah. Ada mata, lihat. Farida menoleh cepat. Di ujung ruangan yang gelap, 2 titik cahaya biru menyala. Mereka tidak bergerak, hanya menatap lurus, tajam dan dingin. Mata itu bukan mata manusia, bukan juga mata hewan biasa. Cahaya biru itu sama persis seperti cerita-cerita tentang makhluk penjaga Gunung Galunggung. Macan putih gaib yang tidak memaafkan siapapun yang mengganggu garis keturunan penjaganya. Farida menjerit, mundur sambil menyeret anaknya. Bukan mungkin. Dukun itu bilang Nenek Sumbi cuma wanita tua biasa. Ini tidak mungkin. Namun mata itu bergerak maju, perlahan. Cahaya biru semakin besar, mendekat, sampai bentuk samar tubuhnya terlihat. Namun hanya sekilas, cukup untuk membuat jantung mereka seakan berhenti. Siluet besar, bahu lebar, ekor panjang bergerak seiring angin. Bentuknya kabur seperti kabut yang hidup, namun energi yang dipancarkannya sangat nyata. Mira berlari ke belakang sofa sambil menangis. Astagfirullah, Farida, kita kenapa harus melakukan itu? Kenapa? Farida tak bisa menjawab. Kata-kata dukun terngiang kembali di telinganya. Kalau gagal, santet bisa kembali ke pengirimnya. Tapi terus jarang terjadi, kecuali targetnya punya penjaga lebih kuat. Ia tidak pernah percaya akan hal itu. Sampai malam ini. Tiba-tiba suara gedebuk keras terdengar dari lantai atas. Lalu diikuti jeritan perempuan, suara dari ibu Farida yang sedang beristirahat di kamar. Farida terlonjak. Bu, ibu. Ia berlari menaiki tangga. Raka menyusul sambil menangis. Mira terlalu takut untuk bergerak, tubuhnya membeku. Setibanya di depan kamar ibunya, Farida melihat pintu kamar terbuka setengah. Ia mendorongnya pelan dan langsung menutup mulutnya agar tidak menjerit. Ibunya duduk membelakangi mereka. Tubuhnya gemetar hebat. Di punggungnya, garis panjang seperti bekas cakaran tercetak jelas. Dalam, berdarah, dan membiru seperti luka akibat energi hitam yang dipaksa masuk. Bu, ibu kenapa? Farida mendekat dengan takut. Namun ibunya menoleh perlahan, dan wajahnya berubah sangat pucat, mata melotot seperti melihat sesuatu yang berdiri tepat di belakang Farida. Farida, dia ada di belakangmu. Suara ibunya putus di tengah kalimat. Farida tidak berani menoleh. Ia hanya merasakan hembusan napas dingin menyentuh tengkuknya. Raka menjerit sejadi-jadinya, dan tangisannya membuat Farida membalikkan badan dalam ketakutan ekstrim. Namun saat ia menoleh, makhluk itu tidak terlihat lagi. Yang tersisa hanya hawa dingin, bau tanah kuburan, dan suara geraman samar entah dari mana. Farida merosot ke lantai sambil menangis keras. Ampuni kami, tolong, jangan ambil kami. Mira muncul di ambang pintu, tubuhnya gemetaran. Farida, lihat jendela. Farida menoleh. Di luar jendela lantai 2, kabut berputar pelan. Dan di tengah kabut itu, muncul sekilas siluet macan putih yang menatap tajam ke arah rumah mereka. Lalu, menghilang. Tak lama kemudian terdengar suara pintu depan terbuka dengan keras. Diikuti angin berhembus kuat masuk ke dalam rumah. Listrik tiba-tiba menyala kembali. Lampu-lampu berpendar terang, seolah tidak pernah padam. Namun hawa dingin itu masih tertinggal. Farida merasakan tubuhnya lemas. Ia tahu makhluk itu tidak sepenuhnya masuk ke rumah. Ia hanya menunjukkan peringatan. Tetapi bagi Farida itu sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan ketenangannya. Raka memeluk anaknya sambil menangis.
Mirasi duduk di lantai sambil menahan muntah, dan Ibu Farida masih menggigil. Luka di punggungnya mengucurkan darah hitam pekat. Farida tidak bisa menyangkalnya lagi. Santet yang mereka kirim telah kembali. Dan macan putih gaib itu memberi pesan yang jelas. Ganggu keluarga penjaga Galunggung, dan kegelapan akan kembali pada sumbernya. Malam itu, keluarga Farida mulai menerima azab yang tidak bisa mereka hentikan. Angin subuh dari lereng Galunggung bertiup pelan, membawa hawa dingin sekaligus ketenangan yang baru saja kembali setelah malam-malam penuh kengerian. Teh Ella duduk di beranda rumah panggung peninggalan kakeknya, memeluk dirinya sendiri sambil memandang hamparan kebun teh yang mulai diselimuti cahaya pertama. Ia belum sepenuhnya pulih dari semua kejadian menyeramkan itu. Serangan santet, suara-suara mengerikan, mimpi buruk yang terasa nyata, dan bayangan kematian yang terus menghantuinya. Namun, pagi ini terasa berbeda, lebih damai, lebih hangat. Di dalam rumah, Nenek Sumbi menyiapkan air panas di atas tungku. Gerakannya pelan dan penuh ketenangan. Meski usianya sudah lanjut, tubuhnya tetap kokoh, wajahnya tetap tegar, sorot matanya tetap tajam. Tidak ada sedikit pun tanda bahwa ia baru saja melewati pertarungan gaib paling besar sepanjang hidupnya. Macan putih itu, pelindung gaibnya, tidak tampak lagi sejak malam santet itu berbalik menghantam dukun dan keluarga Farida. Hanya jejak-jejak samar berupa hawa dingin dan desir lembut di sela-sela pepohonan yang menandakan bahwa kekuatan itu masih ada, mengawasi dari tempat yang tidak kasat mata. Ketika teh hangat selesai dibuat, Nenek Sumbi keluar dan duduk di samping cucunya. "Masih gelisah, Neng?" tanyanya lembut. Ella mengangguk. "Aku merasa semua itu terlalu nyata, Nek. Seperti masih ada yang mengintai." Nenek Sumbi tersenyum tipis, mengusap kepala cucunya. "Yang mengintai bukan bahaya, tapi perlindungan. Semua sudah berakhir. Mereka yang berniat jahat sudah menerima balasannya." Ella menarik napas panjang. "Tapi kenapa harus terjadi pada kita? Kenapa mereka begitu tega hanya karena iri?" Pertanyaan itu membuat Nenek Sumbi terdiam lama. Ia memandang jauh ke lereng gunung yang berkabut. "Dunia ini selalu punya dua sisi, Neng. Ada orang yang bersyukur dengan apa yang ia punya. Ada pula yang tidak pernah cukup. Iri itu seperti api kecil, kalau dibiarkan bisa membakar apa saja." Ella menunduk. "Kalau tidak ada nenek, mungkin aku sudah..." "Jangan lanjutkan," potong Nenek Sumbi dengan suara lembut namun tegas. "Selama aku masih bernafas, tidak akan ada yang menyentuh cucu-cucuku. Kekuatanku bukan buat menyakiti, tapi buat menjaga." Mereka terdiam beberapa saat menikmati suara alam yang perlahan hidup kembali. Burung-burung mulai berkicau, daun-daun teh bergesekan pelan saat angin menyapu. Namun di balik ketenangan itu, Ella tahu bahwa apa yang dilakukan neneknya bukan sekedar kemampuan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih sakral yang mengalir dalam darah wanita itu. Sesuatu yang hanya dimiliki penjaga-penjaga leluhur gunung. Setelah sekian lama, Ella memberanikan diri bertanya, "Nek, macan putih itu, apa dia akan kembali?" Nenek Sumbi menatapnya lama. "Dia tidak pernah pergi. Dia hanya kembali ke dunia asalnya. Tapi kalau ada bahaya yang mendekat, dia akan muncul lagi. Itulah tugasnya." Ella menggenggam tangan neneknya. "Nek, nenek gak takut menggunakan kekuatan itu lagi. Setelah semua kejadian brutal itu, aku takut kekuatan itu akan menuntut balasan." Nenek Sumbi tersenyum penuh kebijaksanaan. Kekuatan yang berasal dari niat baik
tidak meminta balasan, Neng. Yang meminta balasan itu kekuatan hitam, seperti santet, teluh, sihir dendam. Tapi apa yang nenek gunakan adalah warisan penjaga alam. Selama tujuannya untuk melindungi, tidak ada beban. Perkataan itu membuat Ella merasa sedikit lega. Meski bayangan-bayangan kejadian semalam masih terukir jelas dalam ingatannya. Ia masih bisa merasakan aura dingin saat santet itu berbalik menghantam dukun pengirimnya. Ia masih bisa mendengar teriakan panik keluarga Farida ketika energi hitam itu hancur sekaligus menghancurkan mereka. Semua itu terlalu mengerikan untuk dilupakan. Namun justru dari kengerian itulah Ella belajar bahwa kejahatan selalu mempunyai batas. Bahwa orang yang menanam niat buruk pada akhirnya akan menuai kebinasaan. Sekarang kamu fokus saja pada kebun teh. Jaga apa yang keluarga kita punya. Jangan takut pada bayangan, kata Nenek Sumbi sambil berdiri pelan. Aku akan berusaha, Nek. Nenek Sumbi memandang cucunya dengan penuh kasih. Kamu tidak berusaha sendirian. Ada leluhur yang menjagamu. Ada aku. Dan ada macan putih yang kapanpun siap keluar dari hutan Galunggung. Ella tersenyum kecil. Sesuatu yang jarang ia lakukan dalam beberapa hari terakhir. Senyum itu membawa harapan baru. Mendadak, dari arah kebun teh terdengar suara gemerisik agak keras. Ella spontan menoleh, tubuhnya menegang. Namun Nenek Sumbi hanya tersenyum tipis, seolah tahu apa arti suara itu. Sudah, Neng, katanya pelan. Dia hanya memastikan semuanya aman. Ella menelan ludah. Dia melihat kita. Dia menjaga, bukan melihat. Matahari semakin naik menghangatkan udara yang tadinya dingin. Kebun teh kembali hidup dan desa kecil itu perlahan menormal. Namun jauh di balik pepohonan, di antara kabut pagi Galunggung, sepasang mata putih kekuning-kuningan terlihat mengawasi dalam diam lalu menghilang kembali ke dalam rimbunnya hutan. Hari itu, Ella akhirnya menyadari sesuatu. Bahwa keluarga mereka bukan hanya dijaga oleh satu nenek tua, melainkan oleh legenda hidup yang disegani di alam gaib. Dan selama Nenek Sumbi masih menjadi penjaga lereng Galunggung, tidak ada santet, dendam, atau kejahatan manusia manapun yang berani mendekat.